Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dengan Mas siapa? Mas Fajar Oh, dari mana Mas saja? dari Panempan. Dari Panempan. Oh, iya. Panempan itu di mananya balai itu? Oh, balai itu saya masih ke selatan. Oh, ke SD itu? Jadi saya ke barat, Oh, ke barat sedikit pas ada gang ke selatan. Jadi sini ada tujuan apa? Saya ke sini saya punya masalah. Mungkin Mas Kiki bisa eh, menyelesaikan masalah saya ini. Meskipun tidak menyelesaikan seluruhnya, mungkin saya bisa Ada solusi gitu. ya ada solusi. Ya, ya. Jadi tujuan Mas Fajar ini apa itu Mas, masalah yang akan saya konsultasikan pada hari ini? Masalah saya di sini, saya kecanduan game online atau yang disebut sekarang itu judi online, Judi online, slot. slot itu maksudnya. Iya. Ya, awal mulanya itu gimana Mas Fajar kok bisa apa ya terpengaruh oleh judi online itu? Awalnya saya tahun 2018. Awalnya saya lihat teman saya bermain, pas saya diajak main slot tersebut, ya saya coba-coba mas. Awalnya dicoba-coba, saya ke Indomaret untuk top up 30.000 awalnya. Terus saya main judi online tersebut 30.000 itu, saya dikasih menang langsung seketika. Pada hari itu saya dikasih menang kurang lebih 200.000 Oh iya, iya. kalau nggak salah. Sebelum kita konsultasi pada berbicara ke selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus diterapkan pada konseling pada hari ini, yaitu pertama itu masalah waktunya itu Mas. Kita akan konseling pada hari ini akan sekitar 40 sampai 45 menit tuh Mas. Sebelum kita mulai di konseling pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa masalah yang dihadapi oleh Mas Fajar bisa terselesaikan dan Mas Fajar itu bisa berhenti bermain slot itu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi awal mulanya itu Mas Fajar bermain seperti itu kan dari temannya itu. Iya. Yang awal mulanya itu hanya sekedar mencoba, tapi lama kelamaan apa ya, ketagihan Mas Fajar itu kan. Ya. Memang seperti itu Mas Fajar. Kalau judi online itu memang permainannya seperti itu. Judi online itu apa ya, bisa mempengaruhi seseorang yang mungkin dulunya tidak tahu menjadi tahu, dan sebelumnya tidak ketagihan menjadi ketagihan. Terus gimana Mas Fajar itu kok bisa sampai sekarang ini apa ya, masih kecanduan yang namanya judi online? Ya berawal dari coba-coba mas. Berawal dari coba-coba. Saya dulu masih sekolah SMA, terus saya dikasih menang, terus lama kelamaan dikasih menang. Kalau top upnya itu lebih besar,
kemungkinan juga menangnya juga lebih besar seperti itu. Awalnya saya coba main 20.000, pas saya tingkatkan lagi ke 30.000, terus ke selanjutnya kontaknya 30.000 ya. Itu saya pas langsung main ke 100.000, 100.000 terus mas, itu berkelanjutan dari 100.000 langsung saya main 500.000 ya, langsung saya main 700, 1 juta seperti itu. Ya, awal mulanya kan itu Mas Fajar 2018 itu kan masih sekolah SMA. Ya, Modalnya itu dari mana Mas? Kok bisa dapat? modalnya itu saya sering membohongi orang tua. Saya bilangnya bayar uang LKS seperti itu, minta uang LKS, minta uang sumbangan, pokoknya gimana caranya saya dapat uang seperti itu. Ya, terus sampai sekarang itu kan Mas Fajar itu bekerja di mana? Ya, saya alhamdulillah sekarang saya bekerja di Surabaya, tapi kerjanya itu ya cuma security mas, seperti itu. Terus gaji Mas Fajar itu berapa setiap bulannya? Setiap bulannya gaji saya itu 6 juta mas, Dan dulu tapi buat main slot itu saya kan sudah berkeluarga. Saya ngasih ke istri saya itu, saya bilang gajinya 1.500.000 seperti itu. Sisanya itu dibuat makan, ya dibuat main itu mas. terus kan setiap hari Mas Fajar itu bermain judi online gitu ya. Ketika Mas Fajar itu bermain, apakah Mas Fajar itu nggak kepikiran ya kalau kerja itu cuma buat begitu, nggak ada pikiran buat sia-sia gitu, cuman uang gajinya cuman buat judi online itu? Ya nggak punya pikiran sama sekali mas, soalnya ya saya sudah kecanduan, nggak bisa. Soalnya pernah dikasih menang sampai berapa juta, 3.200.000 dulu tapi dulu ya. Nah, itu pas saya bisa kecanduan seperti itu. Terus istri Mas Fajar itu sampai sekarang belum tahu? Istri saya baru bulan-bulan kemarin ini yang tahu kalau saya main itu. Terus gimana reaksinya? Ya reaksinya ya disuruh berhenti seperti itu mas, tapi ya gimana lagi, saya kan kalau saya masuk malam itu nggak ada kerjaan mas. Ya, digabut itu. Iya, jadi ya mau bilang berhenti ya agak berhenti mas, soalnya nggak bisa gabut. Kalau malam nggak ada kerjaan itu pengennya muter terus tangan ini, nggak bisa. Pernah sampai HP saya itu disita sama istri saya, Iya. tapi tetap aja bisa main. Soalnya ya itu Pakai HP siapa itu? pakai HP teman saya. Jadi nggak harus HP Mas Fajar yang buat main itu? Enggak, soalnya itu di Google mas, bukan aplikasi, Pakai link berarti ya? pakai link. Jadi di HP siapapun itu bisa. Terus kalau Mas Fajar itu seumpama itu Mas Fajar dapat apa ya, jackpot lah dari judi online itu dikemanain Mas? Ya buat foya-foya mas, sama teman.
Ya kan sudah tahu daerah Surabaya itu seperti apa. Kadang dibuat beli minuman sama teman, dan saya ngabarin ke teman saya yang juga pemain juga gitu. Juga saya ngabarin, ya saya menang, ayo kemana. Eh, terus apa ya, ke istrinya itu nggak dikasih apa lah, hasil dari judi online itu. Ya kadang kalau sampai menang jutaan itu mas, kadang saya kasih uang lebih. Tapi ditanyain gitu, dapat dari mana gitu. Ya ditanyain, kok bisa lebih uang bulanannya, ya saya bilang ya Dapat ceteran. ya dapat uang lembur seperti itu. Jadi Mas Fajar di sini itu ingin berhenti yang namanya judi online itu Mas ya. Ya Eh, saya ada teknik yang dulunya saya pelajari, yaitu teknik menggiling. Tekniknya itu menceritakan seseorang yang mungkin mempunyai masalah. Contohnya seperti Mas Fajar itu apa ya, diceritakan terus seseorang itu bisa berubah dengan cerita hal tersebut. Jadi gini, dulu itu memang pernah ada seseorang yang kesini, tapi saya lupa itu namanya siapa. Masalahnya itu sama seperti Mas Fajar, kecanduan judi online. Itu orangnya apa ya, sudah tidak kerja, kerjaannya cuman judi, banyak hutangnya itu Mas. Sampai kan dia sudah apa ya, beristri, sudah berumah tangga, tinggal di rumah mertuanya, lalu dia itu sampai mau diusir saking ada omongan-omongan di tetangga itu yang mengatakan itu banyak banyak hutangnya Mas. Terus seorang tersebut bisa berubah karena ada hal yang mempengaruhi dia, yaitu mengubah pola hidupnya itu Mas, pola kehidupan sehari-harinya. Seperti kan kalau penjudi online itu Mas, saya katakan maaf ya Mas, biasanya kurang yang namanya ibadah begitu. Kan kita ketahui, boleh kita ketahui sendiri bahwasanya judi online itu memang sangat merugikan kita, apalagi orang-orang yang berada di sekitar kita itu akan merasakan apa ya, dampak dari hal tersebut. Apalagi zaman-zaman sekarang itu judi online itu kayak hal seperti hal biasa yang sudah yang terjadi pada zaman hari ini. Yaitu saya katakan, kalau kamu ingin berubah, ingin tidak apa ya, tidak kecanduan lagi yang namanya judi online itu, mungkin bisa mengurangi dulu, mengurangi dalam hal berjudi itu yang sebelumnya setiap harinya mungkin sampai 500 1 juta, itu sama saya pelan-pelan disuruh dikurangi, minimal lah satu minggunya itu 100.000 gitu. Kalau hal seperti itu Mas, sangat tidak mungkin kalau harus apa ya, langsung berubah total. Harus ada tingkatan-tingkatan yang buat itu berubah. Oke, sudah bicarakan tadi bahwasanya orang penjudi online itu harus apa, ibadahnya itu harus dikuatin, karena dalam hal ibadah itu bisa membuat kita berubah total yang namanya apa ya, judi online itu atau hal
hal-hal yang bisa merugikan kita. Kita kan sudah tahu mas, pada usahanya judi online itu haram. Dalam hal apapun itu tidak ada yang mengatakan atau menghalalkan uang dari judi online itu halal. Tapi masih banyak apa ya yang terjadi pada zaman ini, bahkan di sosial media itu masih ada yang nge-live saat bermain dan apa, tidak banyak orang yang bertanya kalau judi online itu haram, dilarang oleh agama, kenapa di sosial media itu ditayangkan? Kenapa kok pemerintah itu membiarkan seseorang itu bermain judi online? Saran dari saya atau solusi dari saya mas, apa ya, tingkatkan lagi yang namanya ibadah. Kan apa ya, yang biasanya sambian cuman sholat wajibnya atau ditinggalkan lagi yang namanya sholat sunnahnya mas, seperti sholat kemudiannya sholat buadiannya, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, mengurangi mas, mengurangi yang namanya bermain judi online itu mas. Tidak harus pas berubah total mas, tapi mengurangi. Kan nanti sedikit-sedikit apa ya akan berubah mas. Kalau Mas Fajar itu ada kemauan untuk berubah, sama seperti konseling yang sebelumnya itu saya kasih cara seperti itu, dan sampai sekarang alhamdulillah dia itu sudah berubah total. Terus caranya pengen merubah sedikit demi sedikit itu gimana mas? Kok saya bingung seperti itu. Begini Mas Fajar, kan anggap Mas Fajar itu setiap harinya apa ya, main sampai 500 sampai 10 juta, itu minimal kurangilah, bisa dari sampai 200, 100 ribu, 50 ribu setiap harinya. Kalau bisa ya jangan setiap hari main-main, tapi seminggu satu kali atau 1 bulan sekali. Tapi saya rasa kalau seperti Mas Fajar ini kan sudah kecanduan, jadi tidak bisa yang namanya langsung berubah. Harus ada tahapan-tahapan yang bisa merubah Mas Fajar. Seperti yang katakan saya tadi, tidak langsung berubah. Mengurangi itu dalam artian bukan saya membolehkan yang namanya judi online, tapi mengurangi dengan apa ya, dengan tujuan, dengan mengurangi minimal apa ya, judi online itu Mas Fajar bisa berubah total. Mungkin Mas Kiki punya game yang lain itu bisa saya mainkan selain slot tersebut, biar saya itu tiap megang HP itu, soalnya saya tujuan saya itu langsung ke judi online tersebut. Saya pengen punya satu game saja, permainan yang mungkin saya bisa tertarik seperti itu. Kalau saya sendiri itu mas, saya main game Mobile Legends itu mas. Ketika saya sudah tidak ada kerjaan, tidak ada waktu luang, saya bermain itu mas. Saya mengajak teman-teman saya dan sebagian konsili saya itu mas diajak juga bermain itu mas. Agar apa? Agar di waktu luangnya itu apa, terisi dengan yang
meskipun tidak bermanfaat, minimal kita menjauhi yang namanya judi online itu Mas. Kan kalau kita main game itu kan apa ya, tidak pikiran atau tidak pikiran untuk melakukan yang namanya judi online gitu. Apa nama gamenya mas? Mobile Legend itu Mas. Oh, mobil ya. Itu pakai uang juga kalau bermain. Kalau itu ada yang pakai uang Mas, tapi itu bukan buat di apa ya, buat diputar lagi, tapi untuk membeli apa itu, lupa. Oh, skin itu dari diamond itu biasa top up di kemarin itu Mas. Sudah biasa seperti itu Mas. Skin itu apa mas? Apa ya, kayak gambar-gambar yang lebih menarik gitu Mas dari sebelumnya itu. Berarti kalau main biasa tanpa skin itu bisa juga Bisa kan? juga Mas, ya apa, nggak pakai uang Mas, cuman pakai data uang. Ya, saya tak coba dulu mas ya. Siapa tahu dengan solusinya mas tersebut saya bisa ngurangin dengan kecanduan tersebut. Ya, Soalnya di tempat kerja saya ini banyak yang main judi online itu mas. Kadang saya gak mau main itu, ayo aja main, masa gak mau main, saya udah dikasih ini bilang gitu. Jadi saya menggebu-gebu pengen bermain. iya. Pas bermain ternyata saya gak dikasih seperti itu. Itu juga menjadi faktor yang membuat kita itu nah, melakukan yang namanya judi online itu Mas. Faktor lingkungan itu Mas. Ya caranya Mas Fajar itu, cara menolaknya itu mungkin dari enggak, saya nggak mau main, saya masih lapar mau makan gitu Mas, atau mau main game yang lain gitu Mas. Kalau memang banyak terjadi itu Mas, para pemain-pemain itu kan yang dulunya ingin berubah tapi temannya itu masih bermain, katanya Mas Fajar tadi, kalau masih ada yang namanya teman yang bermain pasti kita akan terpengaruh ingin bermain lagi. Solusi dari saya itu Mas, seperti tadi, dialihkan Mas. Bicaranya itu dialihkan, bisa telepon siapa gitu, main game apa gitu, atau melakukan hal-hal yang apa ya, yang bermanfaat lah di Mas Fajar gitu, Mas. Ya, saya nanti pulang dari sini saya akan mencoba pelan-pelan, semoga saya bisa mas. Kan sudah konseling sudah selesai Mas. Apa yang Mas Fajar rasakan setelah mengikuti sesi konseling ini? Ya alhamdulillah saya terbuka sedikit, punya rasa penyesalan juga masalah bermain judi online tersebut. Kalau dipikir-pikir dari dulu saya sudah banyak menghabiskan uang mas, Ya, itu lumayan banyak, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berhenti atau mengurangi untuk bermain judi online tersebut seperti itu. ya, alhamdulillah kalau begitu Mas Fajar. Evaluasi dari saya, apa ya, tingkatkan lagi yang namanya ibadah Mas. Yang dulunya Mas Fajar itu sholatnya telat, sekarang kalau sudah ada itu diusahakan langsung sholat Mas. Agar apa? Agar diri kita atau hati kita itu tetap ingat kepada Allah. Tentunya kalau kita sudah ingat kepada Allah, hati kita sudah cenderung kepada Allah, besar kemungkinan akan melakukan itu tidak akan terjadi kalau kita itu dekat dengan Allah.
itu faktor lingkungan itu Mas. Kalau bisa ya, kalau bisa, kalau ada teman pelajar bermain dendeng itu Mas, mungkin Mas Fajar itu bisa mengalihkan pembicaraan. Kalau bisa Mas Fajar itu juga mengajak temannya itu, oh sedih dulu Pak, tunggu dulu gitu, saya masih ada urusan gitu. Mungkin seperti itu evaluasi dari saya. Kesimpulan pada konseling kita hari ini Mas, bahwasanya konseling judi online itu Mas, apa ya, sangat-sangat merugikan kita Mas, terutama dalam hal keluarga. Kan tadi Mas Fajar seperti kita, bahwasanya Mas Fajar itu sudah punya istri. Tentunya kalau Mas Fajar itu masih bermain yang namanya judi online itu Mas, keuangan Mas Fajar itu akan tidak teratur, dan bisa kemungkinan Mas Fajar itu akan banyak utangnya kalau tetap judi. Mungkin itu mungkin kita akan apa saja masih ingin konseling lagi. Ya mungkin lain waktu Mas ya. Ya, karena waktunya sudah cukup Mas Fajar, sekitar 40 menit ya. Marilah kita tutup konseling pada hari ini dengan keadaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan diminum. Terima kasih Mas Kiki ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.